Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pembekalan calon pengurus yang baru. Ya, lebih tepatnya ada pergantian atau pemilihan penambahan. Semua kita bersyukur, semua karena kemurahan Tuhan. Beberapa kali kita sudah masuk dalam pelajaran dan malam hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kita lebih memantapkan ya diri kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, ada banyak hal yang harus kita benahi ya. Kita ini proses belajar bersama untuk menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kita akan memulai di dalam doa. Bapak Agustio pimpin kita di dalam doa. Ya, silakan Pak Agustio. Ya, memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna di sepanjang Amin. kehidupan kami hingga pagi, dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan hamba-hambamu melalui Zoom meeting dalam pembekalan calon pengurus. Untuk itu ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan materi-materi, Tuhan berikan hikmat, begitu juga dengan kami, agar kami dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terlebih ya Tuhan, berilah kami kemampuan dalam hal menerima mandat yang Tuhan akan percayakan bagi kami sebagai pengurus gereja-Mu di Sinam. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dan kami mohon penyertaan Tuhan dalam waktu malam hari ini Tuhan, dalam pembekalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan memulai ya materi kita. Ya, bisa dibuka videonya tidak apa-apa karena ini kan direkam supaya wajah-wajah kita juga muncul di sana. Ya. Saya akan ya share screen untuk materi kita. Ya. Semua bisa lihat? Ya. Baik, kita mulai ya. Beberapa hal yang kita ulang. Ya. Jadi ada yang kita materi yang minggu lalu. Secara cepat saja. Nah, 1 Timotius pasal 3 ayat 1, firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi mengingatkan kembali, kita sebagai pengurus, ini adalah pekerjaan yang indah, yang terhormat. Jadi bukan pekerjaan sembarangan, ya, bukan pekerjaan dunia. Jadi ini pekerjaan Tuhan, jadi bernilai abadi, ya. Ini harus kita pegang. Ya, jadi perlu kita menyadari hal ini bahwa ya apa yang kita lakukan itu ya bernilai abadi. Tidak bisa dibayar dengan uang itu ya. Tidak bisa dibayar dengan benda-benda karena ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kita coba cek kembali. Yang pertama itu tak bercacat. Kita sudah bahas suami dari satu istri. Ya, jelas sekali suami dari satu istri. Jadi kita tidak perkenankan ada 2 istri atau 2 suami ya. Dapat menahan diri dalam segala hal, menahan diri ya. Jadi bisa mengendalikan diri. Misalnya menghadapi sesuatu hendak marah tapi bisa menahan diri sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak baik ya. Bikin status bisa menahan diri
tidak keluar tulisan-tulisan yang tidak baik. Nah, itu perjuangan kita. Bijaksana. Bijaksana ini lebih kepada tindakan ya, perkataan, perbuatan, ya mencerminkan pribadi yang mengenal Tuhan. Jadi kalau pengurus gereja akan dilihat dari tingkah lakunya, perkataannya ini orangnya bijaksana apa enggak. Nah, ketika mengambil keputusan, jelas harus ambil keputusan yang bijaksana. Nah, sopan, hal ini sudah kita bahas. Saya berharap kita semua pelayan-pelayan Tuhan ya sopan ya. Tata keramanya itu loh. Ya, jadi mengerti sopan santun, berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana kita, walaupun kita pelayan Tuhan, kalau ada jemaat yang lebih tua, wajarlah kita hormati ya. Ya, dan mereka akan kembali lebih hormat lagi kepada kita karena kita adalah pelayan Tuhan. Tapi sikap kita haruslah menghormati mereka. Suka memberi tumpangan, kita sudah bahas ya, kita bisa menolong orang ya, cakap mengajar orang lain. Ini kita proses belajar. Nah, saya sebagai gembala bersama Ibu Gembala merindukan bahwa pelayan-pelayan Sinam itu punya kecakapan mengajar. Jadi tolong Bapak Ibu melatih diri ya, jangan takut. Mulailah ya menasihati orang, mulailah berani memberitakan kabar baik kepada orang lain, mulailah mengajarkan kebenaran ya. Bisa. Ini pelayan pengurus itu harus memang punya kecakapan. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas ini ya. Nah, bukan peminum. Ya, jadi ya alkohol ya, yang suka minum-minum alkohol, itu harus ditinggalkan. Ya, kalau minuman misalnya anggur untuk kesehatan boleh, tetapi ada ukurannya, ada takarannya. Ya. Cuman kalau di depan umum kesannya itu loh, jangan menjadi kita batu sandungan ya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Nah, ini proses. Mungkin ya latar belakang kita ini yang dilatih dari hidup yang keras, ada kecenderungan kita ini pemarah atau suka marah. Ya, tapi bisa berubah. Nah, kita belajar untuk ramah, pendamai. Jadi kehadiran kita untuk mendamaikan. Nah, kalau ada masalah-masalah di gereja, kita harus menjadi pendamai. Ya, jangan sampai kehadiran kita malah bikin kacau. Nah, kita sudah mengalami perjalanan pelayanan kita jujur saja, ya, berjuang terus. Selalu saja di gereja kita ada suara-suara sumbang yang memecah belah. Sehingga ada yang sakit hati, ada yang keluar. Nah, untuk periode kita ini, mulai saat ini kita berjuang bersama ya. Kalau ada masalah harus didamaikan, bukan dikompori ya. Apalagi pengurus, harus komitmen kita buat suasana damai. Bukan hamba uang ya, jelas di sini kita bukannya mau mencari uang. Nah, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu pengurus, ya jelas saya mengerti, justru bapak ibu berkorban ya, udah pulang bekerja, melayani, tapi percayalah karena ini pekerjaan mulia, pekerjaan yang berharga. Jadi tidak sia-sia apa yang Bapak Ibu korbankan ya. Dan terus saya yakin dan percaya bukan hamba uang ya, tapi hamba Tuhan ya, hamba Tuhan ya, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya mau tambahkan ini kemarin tentang kebiasaan-kebiasaan. Kalau di sini disinggung bukan peminum ya, bukan peminum, tetapi juga di gereja kita sinode juga mencantumkan ini dari segi etika. Ya, tidak hanya bukan peminum, tapi juga enggak boleh merokok juga. Nah, ini kita sudah sepakati bahwa pengurus, ya secara bapak-bapak, tidak boleh merokok. Kalau ada yang masih merokok, supaya berjuang untuk menghentikannya. Karena kita akan jadi contoh, akan teladan. Ya, jadi nanti dipastikan bapak-bapak atau ibu juga ya untuk berhenti merokok. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita pelayan Tuhan, nah kemudian jemaat melihat kita merokok, sementara kita ajarkan itu merokok tidak baik,
Nah, maka kita jadi batu sandungan, itu maksudnya. Ya. Jadi dalam kepengurusan kita ini dipastikan sudah berhenti merokok, berhenti minum minuman ya, berhenti main judi, tidak boleh main judi, main bola itu ya, main judi tidak boleh. Banyak hal yang memang harus kita tanggalkan karena kita ini dilihat seperti Rasul Paulus katakan kita seperti ikan dalam akuarium. Ya, jadi dilihat gerak-gerik kita dilihat. Oke. Nah, bukan hamba uang, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita kemarin sampai di sini ya. Ya, diskusi kita. Nah, di ayat 4 bisa Pak Ben baca? Baik, Pak. Ya. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Ya, jadi kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Mari kita lihat yang ke-13, seorang kepala keluarga yang baik. Ya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, mengapa perlu ini berbicara rumah tangga? Jadi memang pengurus itu sebaiknya yang pengurus ya penilik jemaat ini yang berkeluarga. Nah, mengapa perlu rumah tangganya baik? Menurut Bapak Ibu, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, pertanyaan mengapa perlu rumah tangga yang baik? Silakan kita diskusi. Baik, Pak. Dari saya, ya seperti tadi Bapak katakan bahwa kita pengurus itu seperti ikan dalam akuarium ya, yang diamat-amati atau ya dipantau oleh orang di luar. Nah, tentunya ya secara umum bahwa ya itu tadi bahwa kita harus jadi contoh yang baik bagi orang lain ya secara umum seperti itu. Jadi dalam banyak hal sebenarnya. Jadi kepala keluarga yang baik ya bisa mengatur rumah tangganya, bisa memimpin rumah tangganya, bahkan ya jadi imam seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Kita berdiskusi dalam hal ini. Dia disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Ya, dia seorang kepala rumah tangga atau seorang ibu ya. Kalau dia ibu berarti ibu yang baik. Kalau dia bapak, bapak yang baik. Sehingga anak-anaknya menghormatinya. Nah, apa pengaruhnya, dampaknya kepada seorang pelayan Tuhan? Kenapa harus ada itu? Silakan kasih masukan buat kita. Siapa saja? Mari kasih pandangan. Ada? Terus saya mau ingatkan dulu, kalau nanti tiba-tiba mati, berarti kita sambung lagi ya, Bapak Ibu ya. Karena ini Siap. ada jangkanya waktunya ini. Menurut Bapak Ibu, mengapa sih perlu harus rumah tangga itu yang baik?
Silakan mungkin Pak Yus. Mungkin dari saya, jadi mungkin segalanya yang akan kita lakukan, kita harus lakukan mulai dari rumah tangga kita dulu. Kita yang baik dari rumah tangga kita, jadi panutan untuk bisa kita menjadi pelayan Tuhan yang baik. Jadi kita harus mulai dari dalam rumah tangga kita, buat rumah tangga kita yang lebih baik. Iya. Mungkin itu dari saya. Kira-kira begini Pak, kalau dalam rumah nggak baik bagaimana? Bisa nggak menjadi pelayan Tuhan? Kalau di rumah tidak baik atau ada masalah, mungkin akan jadi masalah juga buat kami sebagai pelayan. Mungkin bisa pikirannya kacau atau gimana gitu, nggak fokus. Baik. Ya, saya pikir betul apa yang Pak Yus bilang. Kalau di rumah tangga kita kacau, terus kita melayani, kira-kira di pelayanan terganggu tidak? Sangat terganggu ya. Di rumah ada masalah, marah-marah, sampai di gereja melayani marah-marah juga. Wajah tidak berseri. Nah, kemudian ketemu dengan jemaat, kok kita nggak ada senyum? Karena ada masalah di rumah, kita cemberut dari rumah, ya, sampai di gereja cemberut, aduh, bahaya ini untuk jemaat. Ya, seperti itu ya. Nah, keadaan di rumah sangat menentukan memang untuk kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Bapak Ibu tidak akan bisa sejahtera melayani kalau urusan di rumah itu berantakan, ya. Jadi anak-anak misalnya tidak menghormati, karena apa? Karena orang tua tidak jadi contoh maksudnya di sini. Jadi orang tua itu nggak bisa jadi contoh. Kelakuannya kasar kepada anak-anak. Nah, bagaimana dia akan bisa melayani orang lain di jemaat? Sementara anak-anaknya sendiri tidak hormat kepada dia. Jadi sangat penting di rumah. Untuk itu Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan pastikan ya Bapak Ibu dalam rumah tangga kita baik. Artinya nggak sempurna, tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, tetapi ada keharmonisan, ada wibawa orang tua. Ya, anak-anak menghormati, anak-anak mengasihi. Jadi begini, ketika kita sebagai pelayan Tuhan bicara di gereja, tetapi kemudian di rumah orang lain lihat, anak-anak kita aja nggak bisa kita atur. Maka akan berkata, ngapain dia bicara seperti itu? Ngapain dia nasihati kita? Anaknya saja nggak beres. Nah, ini pergumulan kita. Jadi sangat perlu bahwa kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, penilik jemaat ini adalah di rumah sendiri memang wibawa rohani itu ada, otoritas Allah ada pada kita, Bapak Ibu, harus ada. Ya, jadi perkataan-perkataan kita itu diakui oleh anak-anak kita. Nah, itu nanti gambaran bahwa perkataan kita pun di jemaat ketika kita melayani orang lain, mereka akan mendengarkan kita. Ya, dan untuk masalah ini adalah ya masalah kita bersama untuk belajar. Ya, dalam rumah tangga ini tidak ada yang sempurna. Mungkin ada dulu di antara kita kalau marah langsung main pukul anak, cubit anak ya. Jadi anak nanti sakit hati. Nah, itu akan terbawa nanti karakter kita di pelayanan. Misalnya ada diskusi, ketika kita nggak sepakat, marah-marah. Nah, tolong ini pengaruhnya. Jadi dimulai dari rumah. Ya, bisa kita mengerti Bapak Ibu ya? Ya, lanjut. Ini ayat firman Tuhannya ya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Inilah jawabannya tadi atas pertanyaan itu. Kenapa penting rumah tangga itu adalah
sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu, dia di dalam rumah tangga dihormati oleh anak-anaknya. Ya, jadi dia bisa memimpin di rumah dulu. Seorang bapak tidak bisa memimpin di rumah, seorang ibu tidak bisa memimpin di rumah, bagaimana bisa nanti memimpin jemaat? Nggak bisa, pasti dia punya masalah ini, punya problem. Nah, jadi salah satu syarat daripada keterlibatan kita menjadi penilik jemaat atau pelayan Tuhan, kita lihat dalam rumah tangga. Sekali lagi ya, tidak berbicara sempurna, tetapi ada keharmonisan dalam